Hamas telah merespons positif usulan gencatan senjata Gaza yang diajukan Amerika Serikat. Tapi Hamas menuntut gencatan senjata secara permanen bukan hanya 60 hari. Amerika dan Israel menolak tuntutan tersebut sebagai sama sekali tidak dapat diterima. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyuarakan penilaian putusan Amerika Serikat Steve Witkoff bahwa tuntutan Hamas tersebut tidak dapat diterima, menuduh kelompok perlawanan Palestina itu berpegang teguh pada penolakan usulan Washington dan membebaskan para sandera yang ditahan di Gaza atau dilenyapkan. Teman-teman, info terakhir yang saya dengar adalah Amerika Serikat menawarkan proposal untuk Hamas dan Israel supaya dilakukan gencatan senjata selama 70 hari. Ya. Apa respon dari keduanya? Sangat mengejutkan, teman-teman. Ya. Hamas menerima proposal tersebut. Dia siap untuk melakukan gencatan senjata selama 70 hari dan mau perang dihentikan secara permanen. Ya, kemudian Israel menarik mundur pasukannya, kemudian memberikan keleluasaan kepada masyarakat Gaza untuk bermobilisasi atau mobilitasnya, teman-teman. Untuk bergerak ke sana sini diberikan keleluasaan. Nah, apa respon dari Israel? Ini yang membuat pening kepala banyak negara, teman-teman. Membuat dunia pening seperti yang ada di Alkitab. Ya. Israel mentah-mentah menolak proposal dari Amerika Serikat untuk melakukan gencatan senjata. Bagi Israel, perdamaian hanya ada kalau Israel bisa mengalahkan Hamas. Ya, bisa membasmi kelompok teroris tersebut. Itu bagi Israel baru ada perdamaian, teman-teman. Nah, gencatan senjata bisa dipertimbangkan, ya. Pertama, harus ada syaratnya, lucuti Hamas. Itu maunya Israel. Yang kedua, bubarkan organisasi teroris tersebut. Itu permintaan Israel, teman-teman. Sulit, teman-teman, ya. Pasti akan menimbulkan gejolak lagi, ya kan? Kita tahu ya bahwa ini organisasi Hamas ini backingannya lumayan kuat ya, seperti Iran, ya kan? Dan beberapa negara lainnya, teman-teman. Tidak semudah itu untuk membubarkan itu. Lalu bagaimana dong? Maunya apa sih gitu ya? Jadi apa mau perang terus nih negara gitu? Kapan damainya gitu kan? Nah, teman-teman, kalau kita sebagai manusia, kita bisa bebas berandai-andai. Tetapi sebaiknya untuk mencari jawaban yang benar, tentunya kita harus kembali lagi ke firman Tuhan yang ada di Alkitab. Saya akan membawa teman-teman untuk melihat masalah Israel ini dalam perspektif yang berbeda. Ya. Pertama, teman-teman, dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, ya, itu memang berdarah-darah, teman-teman, berdarah-darah. Tetapi anehnya dia selalu disertai oleh Tuhan. Jadi jatuh bangun, penyertaan Tuhan selalu ada. Begitu, ya. Kelihatannya Israel ini kok parah banget gitu ya. Coba teman-teman, yang dialami oleh bangsa Israel. Dibunuh, dianiaya di mana-mana, ya kan? Kemudian diserakkan dari tanah miliknya ke berbagai tempat di dunia, ya kan? Lalu Tuhan mengumpulkan dia kembali. Lalu juga nggak damai, nggak tenang juga, masih direcokin, ya. Kemudian diperangi oleh banyak bangsa, terutama para tetangganya. Tetapi ternyata Tuhan masih mengasihi Israel. Dia lepaskan, dia izinkan untuk dihajar, tapi dia mengasihi Israel. Sehingga Israel
walaupun terjatuh tetapi tidak tergeletak, teman-teman, ya. Karena firman Tuhan berkata, kalau yang dianggapnya anak itu pasti dihajarnya, teman-teman. Kalau ada yang tidak dihajar oleh Allah, itu namanya anak gampang. Wow. Teman-teman pernah nggak dihajar Allah? Pasti ya. Anak-anak Tuhan pasti pernah dihajar. Kalau kita berbuat kesalahan, kita diizinkan oleh Tuhan untuk dihajar, tapi dengan tujuan mendidik kita, sehingga kita kembali berbalik ke jalan yang benar. Begitu. Itu yang terjadi dengan Israel, teman-teman. Pil pahit yang dia telan, yang mereka telan, ya, pahit sekali dan menyakitkan, teman-teman, kalau kita lihat. Tetapi Allah itu maha adil dan dia juga maha kasih. Allah maha adil mengizinkan berbagai macam masalah yang dialami oleh bangsa Israel, tetapi dia juga maha kasih. Dia memberikan solusi, dia memberikan jalan keluar, dia mengangkat bangsa Israel menjadi pemenang di setiap masalah yang dia hadapi. Bahkan dengan negara yang sekecil itu, dia diberikan otak yang super cerdas, mengatasi otak rata-rata manusia lainnya di bumi ini, teman-teman, ya. Dia menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dia menjadi berkat bagi banyak manusia dengan hasil produksi, ya, produk yang dihasilkan oleh otaknya bangsa Israel ini. Kita lihat siapa yang melakukan kerjasama atau membuat hubungan diplomatik, ya kan, dengan Israel. Negaranya pasti kecipratan, teman-teman, ya, kecipratan maju gitu kan, kecipratan pinter. Lihat saja India lebih maju dari Indonesia, terutama dalam bidang pertanian. Kenapa? Karena India punya hubungan diplomatik dengan Israel. India menyerap, ya, ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang pertanian, ya, sehingga India bisa menjadi negara yang memiliki produksi pangan yang luar biasa, gitu. Kita Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Lihat, katanya Indonesia negara agraris, tetapi kedelai, ya kan, bawang itu pun masih diimpor, teman-teman. Bawang putih masih diimpor, ya. Kita negara agraris gitu. Ngapain aja gitu jadi negara agraris gitu kan? Nah, teman-teman, ya. Jadi memang SDM kita yang kurang gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, dihajar Tuhan, diizinkan, tersakiti, teraniaya, ya, oleh berbagai bangsa di dunia ini. Sebenarnya itu dia sedang memakan perkataannya sendiri. Ketika Israel menyalibkan Kristus Mesiasnya, ya, itu Pilatus sudah bilang bahwa orang ini nggak ada salahnya, ya. Kalaupun dia disalibkan, kamu yang tanggung, gitu. Saya nggak ada urusan, kata Pilatus. Lalu orang-orang Israel ini berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak cucu kami, teman-teman, ya. Tetapi Tuhan Maha Kasih tetap menyertai Israel, tetap janji keselamatan terhadap Israel itu belum selesai. Jadi Tuhan dengan Israel belum selesai, teman-teman. Jadi tidak mungkin dia bisa kalah, tidak mungkin dia bisa lenyap. Karena kalau kita baca Alkitab, di ujung nanti justru bangsa yang masih eksis satu-satunya adalah bangsa Israel. Bangsa lain lenyap, teman-teman, ya. Dan kita lihat, kedamaian sejati hanya akan ada ketika Israel bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menerima Mesias yang mereka salibkan, teman-teman. Pada tanggal 26 Mei 2025, Hamas menyatakan kesediaan menerima gencatan senjata selama 70 hari. Sebuah tawaran yang tampaknya mulia,
pembebasan 10 sandera Israel secara bertahap, penarikan sebagian pasukan dari Gaza, dan bantuan kemanusiaan. Sekilas ini terlihat seperti harapan, seolah-olah secercah damai sedang menyelinap di tengah reruntuhan dan darah. Tapi Israel tegas menolak, tegas tanpa ragu, tegas tanpa kompromi. Dan dunia pun bertanya, apakah Israel haus darah? Apakah mereka tidak menginginkan damai? Jawabannya adalah, karena bagi Israel, damai yang ditawarkan itu semu. Damai yang ditawarkan itu adalah damai palsu. Bukan damai yang membebaskan, tapi damai yang menipu. Damai yang bukan untuk mengakhiri peperangan, melainkan untuk menyusunnya kembali. Damai tanpa keadilan adalah pengkhianatan. Gencatan senjata tanpa pembebasan semua sandera, tanpa pelucutan penuh kekuatan Hamas, hanyalah istirahat sebelum kehancuran berikutnya. Itu bukan perdamaian, itu tipuan, itu bukan belas kasih, itu racun dalam cawan emas. Gencatan senjata tanpa pembebasan semua sandera, dan tanpa pelucutan penuh kekuatan Hamas, hanyalah jeda untuk mempersiapkan perang berikutnya. Perdana Menteri Netanyahu menyatakan jelas, perang hanya berakhir jika Hamas dikalahkan. Israel tahu, mereka yang duduk di meja perundingan ini adalah yang sama menari di atas darah 1.200 warga sipil yang mereka bunuh pada 7 Oktober 2023. Adalah yang sama menculik bayi, menyiksa perempuan, dan memenggal keluarga. Bagaimana mungkin mereka disebut partner perdamaian? Bagaimana mungkin kekuatan yang berdiri di atas kebencian dibiarkan bernapas untuk beristirahat? Gencatan senjata ini bukan tanda pertobatan, bukan pengakuan bersalah, bukan permohonan ampun, tapi strategi untuk bertahan, untuk mengulur waktu, untuk mempersiapkan perang berikutnya dengan wajah seolah-olah damai. Dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menjawab seluruh dunia dengan satu kalimat yang membelah antara terang dan gelap. Perang ini hanya akan berakhir ketika Hamas dikalahkan. Bagi Israel, ini bukan lagi soal politik, ini soal eksistensi, soal kehidupan atau kepunahan, soal mempertahankan hak untuk hidup, atau dilenyapkan oleh kebencian yang sudah turun-temurun. Tidak ada bangsa yang waras akan duduk diam sementara musuh masih memiliki senjata di tangannya dan kebencian di hatinya. Tidak ada bangsa yang bijak akan menerima damai dari tangan yang sama yang berlumuran darah anak-anaknya. Dan dunia harus tahu, damai sejati tidak pernah lahir dari kompromi dengan kejahatan. Damai sejati hanya lahir saat kebenaran menang, saat kekuatan jahat diruntuhkan sampai ke akar, saat mereka yang menghina kehidupan tidak lagi diberi ruang untuk merancang kematian. Israel bukan bangsa sempurna, tapi mereka adalah bangsa yang telah belajar arti penderitaan. Dan justru karena itu, mereka tidak akan membiarkan sejarah berulang. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, apa yang sedang kita saksikan hari-hari ini bukan sekadar konflik geopolitik, bukan soal diplomasi, bukan soal kesepakatan damai yang ditandatangani atau dilanggar. Ini adalah pertarungan antara terang dan gelap. Israel tidak sedang melawan satu kelompok bersenjata. Mereka sedang berdiri menghadapi roh jahat yang menyelimuti bangsa-bangsa, yang membenci umat pilihan Tuhan dengan kebencian kuno sejak zaman kuno. Sejak Firaun menenggelamkan bayi-bayi Ibrani, sejak Haman merancang genosida, sejak Hitler membakar tubuh-tubuh tak berdosa ke dalam asap. Roh yang sama itu hari ini memakai nama baru, wajah baru, propaganda baru, tapi niatnya tetap sama, memusnahkan umat Tuhan. Dan dunia tidak buta. Dunia memilih buta. Media tidak salah lihat, mereka menutup mata. Pemimpin bangsa-bangsa tidak keliru, mereka menutup telinga. Gereja-gereja suam-suam kuku tidak tersesat, mereka memilih diam karena takut kehilangan pengikut, takut tidak viral, takut dibenci, takut dicap tidak inklusif. Tetapi Tuhan tidak diam. Tuhan sedang memperhitungkan semuanya. Tuhan sedang menimbang bangsa-bangsa. Dan pertanyaannya hari ini bukan hanya, apakah Israel akan menang? Karena kemenangan sudah ada di pihak Tuhan. Pertanyaannya adalah, di pihak siapa engkau berdiri?
Karena saat dunia memaksa Israel untuk berdamai dengan musuh yang menuntut kehancuran mereka, dunia sedang berkata kepada gereja, diamlah, tunduklah, jangan terlalu radikal, jangan terlalu alkitabiah, jangan terlalu keras, ikuti arus, berbaurlah, jangan berdiri berbeda. Tetapi sejarah mencatat, mereka yang berdiri bersama Israel akan melihat kuasa Tuhan. Dan mereka yang berdiri melawan Israel atau memilih netral dalam kebenaran akan berhadapan langsung dengan murkanya. Saudara-saudari, dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Yang jahat akan bertambah jahat. Kegelapan akan semakin menelan segalanya. Tetapi justru dalam kegelapan itulah terang sejati akan tampak menyala paling terang. Maka hari ini bukan hanya tentang pembelaan terhadap Israel. Ini soal keberpihakan. Ini soal komitmen. Ini soal siapa Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita akan menjadi umat yang berani, yang berdiri di hadapan arus dunia, yang berkata seperti Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Atau kita akan menjadi orang-orang lembek, pengecut, kompromis, yang membungkam suara kenabian hanya demi tidak kehilangan kenyamanan. Ingat baik-baik, damai yang didasarkan atas kompromi dengan iblis adalah perang melawan Tuhan. Dan damai yang menekan kebenaran demi kesepakatan adalah penghinaan terhadap salib Kristus. Israel hari ini sedang berkata kepada dunia, kami tidak akan tunduk. Maka gereja pun harus berkata, kami tidak akan menyerah. Jika Israel bisa berdiri sendirian di tengah kebencian dunia, maka mengapa kita yang dipenuhi Roh Kudus, ditebus darah Kristus, dan dijanjikan kemenangan kekal, justru takut menyatakan kebenaran? Bangkitlah umat Tuhan. Jangan tidur dalam iman yang nyaman. Jangan sembah Tuhan yang tidak kau bela di hadapan dunia. Jangan ucapkan Yesus adalah Raja jika kita takut memperjuangkan nilai-nilainya. Tuhan tidak butuh pengikut yang populer. Tuhan mencari tentara yang siap mati demi kebenaran. Karena hari penghakiman tidak akan menanyakan seberapa banyak kita disukai di media sosial, tapi seberapa teguh kita berdiri saat dunia mencoba menjatuhkan kebenaran. Ingat ini dan jangan lupakan, mereka yang berdamai dengan kejahatan akan dihancurkan bersama kejahatan itu. Tapi mereka yang berdiri bersama Tuhan akan disertai kuasa, walau seluruh dunia membenci mereka. Karena pada akhirnya, lebih baik dibenci dunia karena berdiri dengan Tuhan, daripada dikasihi dunia tetapi ditinggalkan Tuhan.